Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya lah video ini dapat terwujud. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dosen mata kuliah pembelajaran Al-Quran yang saya banggakan rekan-rekan PAI 2E yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tujuan dibuat video ini ialah sebagai pemenuh tugas mandiri mata kuliah pembelajaran Al-Quran berupa video review perkuliahan, dan review perkuliahan ini ialah pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini, materi yang dibahas ialah mengenai Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 262. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun ini ialah mengenai toleransi dalam beragama. Pertama, toleransi dalam beragama. Mengapa? Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya bahwa Islam tidak mewajibkan atau tidak memaksa orang untuk memasuki agama Islam. Begitupun seharusnya agama lain. Selain itu, kita sering Nah, adapun toleransi dalam beragama yang dilarang ini ialah toleransi dalam beribadah dan toleransi dalam akidah. Seperti apa bentuk toleransi dalam ibadah? Seperti contohnya kita mengikuti hari raya Kristiani, katakan seperti itu. Kita ikut Natal, kita ikut hari Paskah dan lain sebagainya. Mungkin diambil dari ayat Al-Quran yang kalau tidak salah berartikan barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang diperbolehkan. Maksudnya bukan mengikutinya ya, bukan mengikuti dalam beribadahnya, melainkan kayak seperti mengucapkan selamat gitu. Kenapa? Nah, seperti contohnya seorang menteri agama yang mengucapkan selamat Natal, karena dikiranya apabila menteri agama tersebut tidak mengucapkannya akan terjadi permusuhan antara agama. Karena itu memang ruang lingkupnya berbeda dengan kita yang tidak memiliki kepentingan. Untuk apa gitu? Mereka tidak dirugikan dengan kita yang tidak mengucapkan, dan kita juga tidak dirugikan dengan tidak mengucapkan. Nah, bersambung dengan yang tadi saya jelaskan, yang kedua ini intisari, yaitu akidah jelas tidak bisa dicampurkan dengan akidah agama lain. Contoh, kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mereka dengan yakin dengan Tuhan-Tuhan mereka. Kita harus yakin mantap bahwa Tuhan kita itu hanya Allah, tidak boleh goyah. Ketika kita goyah, maka kita menjadi musyrik. Nah, yang terakhir untuk mengefisienkan waktu, yang terakhir ialah tidak ada persamaan peribadahan antara umat Islam dan non-Islam gitu. Jadi kayak kita tidak bisa menganggap ibadah agama lain adalah ibadah kita. Contoh, mereka beribadah tiap hari Minggu, misalkan Kristiani, atau mereka beribadah nyepi, dan kita beribadah sholat tiap hari 5 waktu. Nah, itu dua hal yang berbeda gitu, konteksnya berbeda. Mereka dengan agama mereka, dengan ibadah mereka, dengan ketaatan mereka kepada Tuhannya, dan begitu pun kita gitu.
Lalu saya pernah mendengar bahwa konteks toleransi dalam beragama itu tidak hanya sekedar saling mengucapkan, ikut pada suatu peribadahan gitu. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketika ada seorang Yahudi ketika meninggal kan dibawa tuh untuk dikuburkan. Nah, Rasulullah berdiri. Nah, sahabat-sahabat bertanya, kenapa gitu? Kenapa Rasulullah berdiri? Padahal si fulan ini Yahudi, dia tidak beriman kepada Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, mereka juga masih ciptaan Allah gitu. Mereka masih manusia layak untuk dihargai gitu. Ya walaupun mereka berbeda agama dengan kita. Jadi tidak hanya sekedar tentang mengucapkan, tentang mengikuti beribadah, hal-hal kecil pun itu bisa dianggap dengan toleransi. Nah, adapun pembahasan yang kedua ini ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, pada kalimat mannaw wala adha. Nah, hal itu ialah yang membatalkan pahala sedekah. Mengapa? Karena ketika seseorang mengucapkan ketika dia mengungkit-ungkit sedekahnya kepada seseorang tersebut, maka batal pahala sedekahnya. Maka oleh karena itu kita tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Sekian video review pertemuan perkuliahan ke-7 pembelajaran Al-Quran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.